Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cerita fiksi. Pasti salah satu dari kalian ada nih yang penikmat cerita fiksi kan? Tepat sekali. Cerita fiksi memang memiliki sifat yang unik sebagai karya sastra. Salah satunya untuk menghibur pembaca. Selain itu, cerita fiksi juga memiliki wadah imajinasi yang lebih besar loh untuk para penikmatnya. Itulah sebabnya cerita fiksi juga banyak yang disebut dengan cerita yang sangat imajinatif. Dari sifat yang imajinatif itu, artinya cerita fiksi juga memiliki beragam bentuk dan jenis yang sangat luas, mulai dari cerita fiksi ilmiah, sejarah, pendidikan, yang memang berdasarkan pada kefaktualannya. Jadi, cerita fiksi ini tidak hanya berdasarkan pada hayalan penulis saja, tetapi ada keluasan definisi fiksi ini tetap dimiliki karakternya sendiri yang bisa kita amati dari ciri-ciri struktur teksnya, unsur teksnya, dan kaidah kebahasaannya. Untuk memahami cerita fiksi, berikut penjelasan tentang pengertian, struktur, ciri-ciri, unsur teks, dan kaidah kebahasaannya. Cerita fiksi itu apa sih? Nah, cerita fiksi itu adalah suatu karya sastra yang memuat cerita fiksi atau berdasarkan fantasi berbasis imajinasi yang bukan pada kejadian sebenarnya. Imajinasi pengarang itu diolah atas dasar penilaiannya terhadap berbagai peristiwa pengalaman, wawasan, pandangan, interpretasi, ilmu pengetahuan, realitas, dan peristiwa yang murni fiktif. Teks cerita fiksi merupakan sejenis cerita fiksi yang kurang lebih realistis. Cerita fiksi yang bergantung pada imajinasi dan kreativitas narator. Fiksi ini biasanya menggambarkan kumpulan cerita yang dibumbui dengan peristiwa pengalaman manusia atau imajinasi dan kreativitas penulis. Ciri-ciri cerita fiksi. Berdasarkan praktiknya, cerita fiksi memiliki karakter dan ciri khasnya sendiri sebagai karya sastra. Berikut ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, bersifat imajinasi dari berbagai pengarang. Yang kedua, setiap cerita memiliki pesan moral, yaitu misi tertentu. Yang ketiga, tidak ada klasifikasi standar. Yang keempat, secara umum, cerita fiksi ini bercerita tentang perasaan pembaca, bukan nilai logika melainkan emosi. Yang terakhir, yaitu tidak ada nilai kebenaran relatif atau absolut. Secara umum, bahasa yang digunakan adalah sugestif. Unsur-unsur cerita fiksi. Nah, pertama itu ada novel atau roman, sebuah karya prosa dari sebuah cerita tertulis. Yang kedua ada cerpen, bentuk prosa dari cerita fiksi yang tujuannya cenderung padat dan langsung. Unsur-unsur pada teks cerita fiksi ada dua, yaitu unsur intrinsik cerita fiksi dan unsur ekstrinsik cerita fiksi. Unsur intrinsik cerita fiksi itu ada tiga, tema, tokoh, alur cerita. Kalau unsur ekstrinsik cerita fiksi ini juga ada tiga, keadaan subjektif individu pengarang yang memiliki sikap, pandangan hidup yang memengaruhi karyanya, psikologi yang juga memengaruhi karya sastra, baik berupa psikologi otoritatif seperti ekonomi, politik, maupun sosialisme. 11 jenis cerita fiksi. Yang pertama ada fiksi historis yang merupakan penulisan cerita fiksi yang berdasarkan pada fakta sejarah. Yang kedua, fiksi biografis sama seperti fiksi historis penulisan cerita. Yang ketiga, fiksi sains, penulisan sebuah cerita yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada novelet, karya yang panjang tulisannya lebih panjang dari cerpen. Yang kelima, cerita anak. Karya tersebut menyakup cerita untuk anak-anak umur 3-10 tahun. Dongeng
merupakan sebuah cerita yang sepenuhnya dengan hasil imajinasi dan khayalan penulis. Yang ke-7, fabel, cerita tentang hewan atau binatang yang memiliki perilaku seperti manusia. 8. Hikayat, sastra Melayu yang berbentuk karangan bebas dengan isi cerita dengan undang-undang. Yang ke-9, legenda, cerita yang bercerita tentang kejadian alam. Yang ke-10, cerita perumpamaan hati, merupakan dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat berisi nasihat yang bersifat mendidik. Yang terakhir, cerita penggali hati, dikenal dengan istilah noodlehead karena cerita tersebut mengandung semua budaya rakyat. Inilah contoh dari cerita fiksi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.